Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Jalmi Katulistiwa. Sekarang di sini gue mau bahas tentang isu-isu yang sedang beredar nih, apalagi yang lagi hangat tuh kayak perjuangan pemuda dalam aksi demonstrasi. Nah, kali ini tuh gue pengen ngebahas tentang aksi demonstrasi dalam perspektif sosiologi. Nah, fenomena demonstrasi yang melibatkan pemuda merupakan hal yang sering terjadi dalam berbagai konteks sosial, terutama dalam menghadapi ketidakadilan, yang mana itu ketidakadilan yang diputuskan oleh pemerintah atau kebijakan yang dianggap merugikan. Itu dalam bentuk solidaritas terhadap isu-isu sosial. Jadi kita di kalangan mahasiswa sering turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi untuk memperjuangkan hak-hak yang dirampas atau dirugikan oleh pihak pemerintah. Nah, para pemuda juga dalam aksi ini menjadi sorotan penting dalam kajian sosiologi karena berkaitan dengan dinamika perubahan sosial, identitas kolektif, dan peran generasi muda dalam masyarakat. Saya juga akan membahas tentang lebih ke mengkaitkan dengan teori Karl Marx. Dalam teori konflik Karl Marx, perjuangan pemuda dalam demonstrasi sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi kekuasaan yang tidak adil. Demonstrasi mencerminkan adanya kesenjangan struktural antara kelompok penguasa dengan masyarakat, terutama sebagai bagian kelas yang tertindas atau diakomodasi kepentingannya. Semangat juang ini juga adalah ekspresi dari ketimpangan tersebut, di mana aksi demonstrasi ini sangat berkaitan dengan teori Karl Marx, yaitu teori konflik. Yang kedua juga saya memakai teori dari Max Weber. Weber melihat aksi pemuda sebagai tindakan yang bermakna yang didasari pada motivasi atau nilai. Artinya pemuda bergerak bukan karena dorongan atau tumpangan dari berbagai pihak, tapi karena dorongan idealisme, nilai-nilai keadilan dan moral. Demonstrasi juga menjadi media aktualisasi nilai yang diyakini penting oleh mereka, bukan semata-mata demi keuntungan material. Jadi di mana para demonstran ini tuh bukan atas kepentingan pribadi gitu, untuk mendapat keuntungan atau sebagainya, tapi lebih ke mereka tuh memperjuangkan hak gitu. Dari berbagai aksi demonstrasi juga banyak tuh faktor yang mempengaruhi semangat perjuangan para pemuda. Salah satunya itu krisis kepercayaan terhadap pemerintah ataupun partai politik. Akses terhadap informasi dan media sosial yang membentuk kesadaran kolektif, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial ekonomi seperti pengangguran, ketidakadilan, kesenjangan sosial, pendidikan dan pengalaman, organisasi yang membentuk pola kritis, itu adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kenapa bisa demonstran itu sampai turun ke jalan. Semangat perjuangan pemuda dalam aksi demonstrasi merupakan fenomena sosial yang kompleks yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam kacamata sosiologi, hal ini menunjukkan dinamika sosial yang aktif, di mana pemuda tidak sekedar menjadi objek, tetapi subjek dalam proses perubahan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam dan respon kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk mengarahkan semangat tersebut ke arah yang lebih konstruktif. Nah, sedangkan teori dari tindak sosial menurut Max Weber, relevansinya terhadap demonstrasi para pemuda itu, aksi demonstrasi seringkali didorong oleh nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan solidaritas. Pemuda bertindak bukan karena keuntungan pribadi. Balik lagi, pemuda itu mereka mementingkan kepentingan banyak atau kepentingan masyarakat umum yang mereka anggap itu
idealisme mereka dan keyakinan terhadap nilai yang dianggap benar. Contohnya pemuda ikut turun memperjuangkan hak masyarakat adat bukan karena kepentingan pribadi, tapi atas dasar kepentingan moral dan solidaritas. Balik lagi kita membahas tentang teori konfliknya. Karl Marx. Teori konflik Karl Marx memandang masyarakat sebagai arena pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan pribadi, kepentingan dalam distribusi kekuasaan, sumber daya menjadi penyebab utama konflik sosial. Nah, relevansinya dengan demonstrasi pemuda tuh, pemuda sering berada dalam posisi yang secara struktural kurang memiliki kekuasaan dan akses terhadap sumber daya kayak pendidikan, pekerjaan, representasi politik. Demonstrasi juga merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap menindas atau tidak adil. Semangat perjuangan pemuda muncul sebagai reaksi terhadap eksploitasi dan ketidakadilan sosial. Contohnya tuh aksi demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja oleh mahasiswa dan buruh karena dianggap sangat menguntungkan pihak yang memiliki modal dan sangat merugikan bagi para kaum buruh atau pekerja. Dan yang terakhir, saya menggunakan teori Emil Durkheim. Dalam pandangan Emil Durkheim, masyarakat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang tersusun atas berbagai bagian dari institusi yang memiliki fungsi tertentu dan saling menguntungkan satu sama lain untuk menjaga keseimbangan serta stabilitas sosial. Secara keseluruhan, setiap elemen dalam masyarakat, baik institusi keluarga, pendidikan, agama, hingga hukum, memiliki peran untuk menopang kelangsungan sistem sosial. Bahkan, fenomena yang tampak sebagai penyimpangan atau konflik, menurut Emil Durkheim tidak selalu merusak. Justru dalam jangka panjang, penyimpangan dapat berfungsi sebagai indikator adanya ketegangan struktural yang perlu diperbaiki. Mungkin itu adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sangat merugikan bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat bisa menyesuaikan diri dan bertransformasi ke arah yang lebih adaptif. Nah, dari teori Emil Durkheim tersebut itu sangat relevan dengan aksi demonstran. Dalam konteks demonstrasi pemuda, khususnya mahasiswa, aksi protes ini dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan yang positif atau deviasi sosial yang berfungsi sangat penting dalam kerangka fungsionalisme. Demonstrasi mencerminkan adanya disfungsi dalam sistem sosial di tengah berjalannya, misalnya ketidakadilan, korupsi, pembatasan kebebasan sipil. Dengan turun ke jalan, para pemuda bukan hanya mengekspresikan ketegangan sosial yang mereka rasakan, tetapi juga mereka menjalankan peran sosial yang memperingatkan masyarakat dan pemerintah bahwa aspek dalam struktur sosial yang perlu dikoreksi. Aksi kolektif ini dalam kerangka Durkheim juga berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial. Saat kelompok atau individu bersatu untuk memperjuangkan nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan demonstrasi, maka kohesi sosial justru bisa meningkatkan adanya kesadaran bersama atas nilai yang dianggap fundamental oleh komunitas. Pemuda juga tidak hanya memperjuangkan perubahan struktural, tetapi juga identitas, ekspresi, kebebasan berpendapat, hingga isu gender dan lingkungan. Karena para demonstran tuh tidak hanya berfokus tentang isu politik, namun juga banyak hal yang mereka kaji seperti gender. Mereka memperjuangkan hak wanita atau isu lingkungan terhadap penggusuran lahan digunakan sebagai lahan pabrik atau lahan-lahan pertanian yang ilegal
seperti itu. Nah, demonstrasi adalah ruang perlawanan terhadap dominasi budaya mayoritas serta ekspresi dari identitas kolektif. Nah, media sosial juga sangat memperkuat peran pemuda sebagai aktor sosial dalam membangun wacana perubahan. Nah, itu tuh karena mungkin sekarang eranya media sosial ya, yang dimana-mana dan bahkan hampir semua orang tuh menggunakan media sosial. Nah, itu tuh sangat berguna bagi para demonstran untuk mengajak atau untuk saling membuka wawasan bagi para masyarakat yang mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka itu dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Nah, itu tuh berperan sangat penting gitu. Kayak contohnya tuh aksi solidaritas demon pemuda terhadap krisis iklim. Nah, itu tuh dimana mereka tuh menyuarakannya lewat media sosial. Nah, itu tuh membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.